Hai YouTubers, submarine atau kapal selam yang dikenal dalam sejarahnya dengan nama U-boat telah menjadi andalan militer dunia untuk menguasai lautan dalam. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, Rusia, dan China dan sejumlah negara lainnya di dunia telah kehilangan kapal selam dan awak mereka karena kecelakaan. Sejauh ini pengoperasian sebuah kapal selam masih sangat berisiko, bahkan kapal selam nuklir berteknologi tinggi dapat berakhir di dasar laut jika awak kapalnya tidak berhati-hati atau terjadi malfungsi teknologi pada kapal selam tersebut. Belakangan ini ada sebuah kapal selam milik Indonesia yang hilang kontak di perairan utara Bali. Hilangnya kapal selam tersebut menambah daftar insiden atau tragedi kapal selam yang dialami oleh sejumlah negara di dunia. Dari semua negara yang menimpa kapal selam, ada beberapa di antaranya yang diketahui paling terburuk dalam sejarah dunia, dan berikut daftar tragedi kapal selam terburuk dalam sejarah dunia. Kapal selam Kursk. Kapal Kursk atau K-141 Kursk merupakan kapal selam rudal jelajah kelas Oscar II buatan Rusia. Desember 1994, Kursk menjadi salah satu dari 30 kapal selam yang ambil bagian dalam latihan Summer X yang ditugaskan oleh Angkatan Laut Rusia. Kemudian di bulan Agustus 2000, kapal selam Kursk tenggelam di Laut Barents. Tenggelamnya Kursk menjadi kecelakaan kapal selam terparah di Rusia. Diketahui bahwa sebanyak 118 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Pada Agustus 2000, kapal selam nuklir Rusia, Kursk, tenggelam ke dasar Laut Barents setelah dihantam rudal kapal perusak Rusia dalam latihan. Sebuah laporan mengatakan bahwa Kursk tenggelam akibat rudal granit yang dikendalikan radar dan ditembakkan kapal nuklir kelas Kirov. Namun sampai sekarang penyebab pasti dari tenggelamnya kapal selam Kursk masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan bahwa kecelakaan kapal selam Rusia Kursk terjadi karena tabrakan dengan kapal selam lainnya yang kemungkinan milik negara anggota NATO. Kemudian otoritas Rusia menolak bantuan dari kapal Angkatan Laut Inggris dan Norwegia. Alhasil 118 pelaut di kapal selam Kursk tewas dan mayoritas dari mereka meninggal saat kecelakaan, dan ada beberapa yang masih bertahan hidup selama beberapa hari. Diketahui bahwa para pelaut yang masih sempat bertahan tersebut sempat menulis catatan harian dengan darah mereka untuk orang-orang yang mereka cintai, kemudian mati lemas. Sebuah media menduga bahwa kapal selam Kursk tenggelam akibat friendly fire missile dari Pyotr Veliky, yaitu sebuah alutsista maritim lain milik Rusia. Selain itu, lambannya Rusia dalam merespon tenggelamnya kapal selam tersebut adalah sebuah tindakan yang disengaja dan ditujukan untuk menutupi fakta. Kapal selam USS Treasure. Tanggal 10 April 1963, sebuah kapal selam bertenaga nuklir USS Treasure atau SSN-593 hilang dan dinyatakan tenggelam di Samudra Atlantik, menewaskan seluruh awaknya. Diketahui bahwa sebanyak 129 anggota awak kapal dan warga sipil di kapal selam Treasure tewas. Total 129 orang yakni 16 perwira, 96 pelaut dan 17 warga sipil dinyatakan tewas setelah bangkai kapal ditemukan. Insiden tersebut merupakan korban meninggal terbanyak akibat kapal selam tenggelam dalam sejarah. Beberapa menit sebelum tenggelam, Treasure sempat mengirimkan sinyal adanya gangguan kecil ke kapal Skylark. Diketahui bahwa kapal selam tersebut sedang berada di kedalaman sekitar 1.300 kaki pada saat kecelakaan terjadi. Para ahli mengatakan bahwa masalah yang terjadi di bagian pipa mengakibatkan hilangnya daya identifikasi dan dianggap sebagai penyebab utama dari kecelakaan tersebut. Diketahui bahwa kapal selam USS Treasure tiba-tiba jatuh ke dasar laut kira-kira 300 mil di lepas pantai New England dan dinyatakan hilang. Kapal selam Minerve S-647. Minerve adalah salah satu kapal selam diesel elektrik yang dinyatakan hilang tahun 1968. Minerve sendiri adalah kapal selam patroli kecil dengan awak sebanyak 50 orang. Namun Angkatan Laut Prancis melakukan eksperimen hingga kapal ini mampu membawa rudal, bisa tetap terendam selama 30 hari sebelum muncul ke permukaan untuk mengisi ulang baterai dan pasokannya. Pada 27 Januari, Minerve kira-kira berjarak 30 mil dari markas ketika krunya melakukan kontak dengan pesawat Angkatan Laut Prancis untuk mengkonfirmasi waktu kedatangan mereka kurang dari 1 jam. Setelah transmisi itu, para awak dari kapal selam Minerve langsung terdiam. Setelah kapal selam tidak datang sesuai jadwal dan tidak merespon, Angkatan Laut Prancis langsung tancap gas meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran termasuk dengan mengerahkan kapal induk. Sampai hari ini Minerve tidak pernah ditemukan meski jaraknya relatif tidak jauh dari home portnya. Seluruh awak kapal selam yang berjumlah 52 pelaut tersebut lenyap dengan kapal yang mereka tumpangi. Kapal selam USS Scorpion. Tanggal 22 Mei 1968 menjadi salah satu bencana terburuk bagi Angkatan Laut Amerika Serikat.
Pasalnya pada hari itu sebuah kapal selam nuklir bernama USS Scorpion atau SSN 589 tenggelam dan menewaskan 99 awak di dalamnya. Sampai hari ini masih belum diketahui apa yang menyebabkan kehancuran kapal selam nuklir Skipjack kelas tersebut. Diketahui bahwa USS Scorpion pernah berhasil menyusup jauh ke wilayah Rusia dan mendokumentasikan peluncuran rudal Soviet melalui periskop sebelum kemudian melarikan diri dari kejaran kapal-kapal perang Angkatan Laut Soviet. Salah satu teori yang paling mengemuka adalah USS Scorpion tenggelam akibat torpedo yang ditembakkan oleh pesawat Soviet. Namun teori lain mengungkapkan bahwa terjadi kerusakan teknis pada sistem pembuangan sampah yang diaktifkan di kedalaman laut dan menyebabkan kebocoran hingga mengakibatkan tenggelamnya kapal selam tersebut. Menurut beberapa sejarawan, USS Scorpion mungkin telah terlibat dalam pertempuran mematikan dengan kapal selam Soviet dan tenggelam. Namun, agar perang dingin tidak menjadi perang terbuka yang bisa membunuh puluhan juta orang, Amerika Serikat dan Uni Soviet diduga sengaja merahasiakan akibat tenggelamnya kapal selam USS Scorpion. Kapal selam HMS Thetis. Sebuah kapal selam Inggris bernama HMS Thetis atau N25 adalah kapal selam kelas T grup 1 yang dibangun oleh kalangan kapal Camelot. Diketahui bahwa kapal selam tersebut pertama kali diluncurkan Juni 1938 dan mulai beroperasi setahun kemudian yaitu 1939. Kapal selam tersebut melakukan uji coba selam di wilayah Teluk Liverpool, namun masuknya air yang membanjiri tabung torpedo dan bagian haluan menyebabkan kapal selam karam sampai kedalaman 150 kaki. Insiden kecelakaan ini berhasil merenggut sekitar 99 orang dari 103 awak kapal tersebut. HMS Thetis diperbaiki dan ditugaskan kembali ke Angkatan Laut Kerajaan sebagai HMS Thunderbolt, tetapi dihancurkan oleh korvet Italia Zicogna pada Maret 1943. Awal kapal segera melepaskan pelampung dan meluncurkan suar bantuan. Kapal ini sempat mengapung selama beberapa jam, tetapi hanya 4 awak yang berhasil selamat sementara sisanya tewas karena mati lemas. Kapal selam K-129. Kapal selam K-129 merupakan salah satu kapal selam rudal balistik Strategic Project 629A atau kelas Golf II dari armada Pasifik Soviet. Pada 8 Maret 1968, kapal selam K-129 dinyatakan tenggelam di Samudra Pasifik. Diketahui bahwa kapal selam ini sempat hilang kontak setelah meninggalkan wilayah Kamchatka dalam misi patroli. Awak yang ada pada kapal selam tersebut sempat melaporkan posisinya saat uji coba menyelam, tetapi tidak mengirimkan komunikasi lebih lanjut. Mengetahui akan hal tersebut, misi pencarian pun langsung dilakukan, tetapi gagal total. Pada minggu ketiga di bulan Maret 1968, Angkatan Laut dari Uni Soviet mengumumkan bahwa kapal selam K-129 hilang. Agustus 1968, puing K-129 ditemukan oleh USS Halibut di barat laut Oahu pada kedalaman sekitar 4.900 meter. Sejauh ini penyebab kecelakaan masih belum diketahui dan dalam kejadian ini semua awak dalam kapal selam tersebut berjumlah 98 orang dinyatakan tewas. Diketahui bahwa CIA menggunakan kapal raksasa yang disebut Explorer Glomar yang dilengkapi dengan katrol raksasa untuk mengangkat beberapa bagian kapal selam. Namun saat mencoba menaikkan kapal selam K-129 dari dasar laut, cakar besar yang memegangi kapal selam tidak berfungsi dan akhirnya kapal pecah menjadi 2. Bagian depan kapal selam diangkat ke kapal penjelajah Glomar, namun bagian belakang jatuh kembali ke laut. Padahal di bagian ini terdapat ruang kontrol dan buku kode sandi serta kriptografi yang sangat diinginkan oleh pihak Amerika. Kapal selam INS Dakar. Dakar adalah sebuah kapal selam milik Israel dan menjadi kapal pertama yang hilang. Awalnya kapal selam ini diproduksi untuk Angkatan Laut Inggris selama Perang Dunia Kedua. Kapal selam diesel listrik ini kemudian dijual ke Israel setelah dipugar melalui renovasi yang cukup besar yang merampingkan lambung dan suprastruktur kapal selam, meningkatkan mesin dan mengurangi kebisingan pada saat kapal sedang berada di bawah air. Setelah menghabiskan waktu untuk uji coba setelah dijual ke Israel, kapal selam Dakar berlayar dalam perjalanan melintasi Laut Tengah ke Israel, namun tidak pernah muncul. Diketahui bahwa transmisi dari kapal selam tersebut tiba-tiba berhenti. Segera semua kapal angkatan laut terdekat dari sejumlah negara termasuk Inggris, Amerika Serikat, Turki, dan Yunani memulai misi pencarian dan penyelamatan untuk menemukan kapal selam Dakar. Meskipun telah berhasil menemukan salah satu pelampung darurat kapal selam tersebut, namun Dakar tetap tersembunyi di kedalaman laut Mediterania tanpa pernah ditemukan. Tahun 1999 Dakar berhasil ditemukan terbaring di dasar laut dekat Kreta dan Siprus. Bagian kapal selam dinaikkan ke permukaan dan sampai hari ini tidak pernah terjawab kenapa kapal selam tersebut bisa tenggelam. Kapal selam USS Tank.
Tank adalah sebuah kapal selam milik Angkatan Laut Amerika Serikat dan merupakan salah satu kapal yang terhebat sepanjang masa dalam Perang Dunia Kedua. Berulang kali kapal yang diperlengkapi peralatan deteksi termodern ini unjuk gigi dan berhasil menenggelamkan kapal-kapal Jepang. Setelah itu, tiba-tiba salah seorang di antara awak kapal memencet tombol alarm tanda bahaya dan menunjuk ke suatu tempat. Ketika torpedo menghantam kapal selam tersebut, sebuah ledakannya melemparkan para awak kapal selam ke laut. Beberapa orang terluka berat dan tidak mampu menyelamatkan diri karena tidak seorang pun yang mengenakan jaket penyelamat. Dalam beberapa menit kemudian hanya tersisa 4 orang yang masih bertahan di laut. Mereka adalah O'Kane Leibold, petugas mesin Letnan Larry Savatkin, dan spesialis radar Floyd Caverly yang beberapa detik sebelum torpedo menghantam telah naik geladak untuk melaporkan kegagalan kerja beberapa peralatannya. Kapal selam tank pun mulai karam dari buritannya dan benturan keras terdengar begitu buritannya menyentuh dasar di kedalaman 180 kaki, sementara sebagian besar haluan tetap muncul di permukaan. Kapal selam Ming 361. Tahun 2003, sebuah kapal selam Great Wall Ming 361 milik China dikabarkan hilang serta hilang kontak saat melakukan latihan gabungan dan tercatat sebanyak 70 orang dilaporkan tewas dan diketahui bahwa kapal selam Ming China tersebut tenggelam ke dasar laut di bagian timur Pulau Nechangshan. Sebuah laporan mengatakan bahwa para awak kapal penangkap ikan China melihat pemandangan yang aneh. Mereka melihat sebuah periskop melayang tanpa daya di atas permukaan air. Melihat hal tersebut, para nelayan pun melaporkan ke Liberation Army Navy atau PLAN hingga mengirim 2 kapal untuk menyelidikinya. Pada awalnya PLAN percaya bahwa kontak tersebut adalah kapal selam yang mengganggu dari Korea Selatan atau Jepang. Tetapi ketika personel China akhirnya menemukan kelalaian, rupanya itu adalah satu di antara kapal selam diesel listrik mereka sendiri, yaitu Ming Class 361. Kemudian pada 26 April 2003 mereka baru menemukan ke-70 personel yang telah tewas di dalamnya. Insiden tragis tersebut diakui Komisaris Militer dan mantan Presiden Jiang Zemin bahwa kasus tenggelamnya kapal selam Ming China disebabkan oleh kegagalan mekanis. Kapal selam Ara San Juan. Ara San Juan adalah sebuah kapal selam milik Angkatan Laut Argentina yang karam dan hilang di Lautan Atlantik Selatan. Juru bicara Angkatan Laut Argentina menyebutkan bahwa sinyal terakhir yang dikirimkan oleh kapal selam Ara San Juan berasal dari 432 km lepas pantai Patagonian. Angkatan Laut Argentina mendeteksi 7 sinyal satelit singkat yang mungkin berasal dari kapal selam yang hilang tersebut. Pada 1 Desember 2017, pihak Argentina mengumumkan telah menghentikan upaya penyelamatan terhadap awak kapal selam Ara San Juan tersebut. Diduga bahwa karamnya kapal selam tersebut bermula saat kapten kapal melaporkan masuknya air ke dalam snorkel kapal yang menyebabkan salah satu baterai kapal tersebut mengalami arus pendek. Saat itu Angkatan Laut langsung memerintahkan agar Ara San Juan kembali ke pangkalan Angkatan Laut yang ada di wilayah Mar del Plata. Kapten sempat melaporkan bahwa kebocoran berhasil ditangani, namun beberapa jam setelah itu sebuah ledakan dideteksi tidak jauh dari lokasi terakhir kapal selam Ara San Juan berada. Setelah setahun menghilang, bagian kapal selam Ara San Juan akhirnya berhasil ditemukan. Menurut keterangan Angkatan Laut Argentina, bagian kapal selam Ara San Juan ditemukan di kedalaman lebih dari 800 meter di Samudra Atlantik. Bangkai kapal yang ditemukan ini telah hancur jadi beberapa bagian sepanjang 11, 13, dan 30 meter. Diduga kuat bahwa kapal selam tersebut meledak dalam laut dan bangkai kapal yang berhasil terlihat adalah baling-baling, torpedo, serta bagian atas dari kapal selam tersebut.